Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhibban. Saya dari kelas di semester 2 Prodi PAI. Dalam kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mata kuliah BBKN. Buku yang akan saya review berjudul Animal Farm, karya George Orwell, seorang sastrawan Inggris yang sangat terkenal pada masanya itu, bahkan sampai sekarang, yang memiliki intelektual yang sangat tinggi. Jadi beliau mengangkat cerita dari novel ini itu berdasarkan pengalaman pribadi beliau. Nah, kenapa saya mereview novel ini, teman-teman? Karena novel ini sangat persis sekali relate dengan kehidupan kita di Indonesia sekarang ini. Kehidupannya bagaimana? Tentu kita sudah muak sekali dengan kasus-kasus korupsi, kemudian penyalahgunaan kekuasaan, kemudian penyelewengan hak dan kewajiban. Nah, itu semua dikritik, disindir dalam novel ini. Jadi beliau juga mengalami hal yang sama seperti kita. Kenapa saya memilih novel ini? Karena supaya kita memiliki wawasan, gambaran, bahkan kalau bisa tindakan sebagai warga negara yang kecil, itu tidak boleh diam ketika hal-hal seperti itu terjadi. Ketika ada orang yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk merendahkan kita, untuk menindas kita, kita harus punya juga langkah untuk melawan atau berani untuk melawan. Jadi supaya kita tidak selamanya terbelenggu dalam kehidupan ketidakadilan seperti itu, teman-teman. Jadi diceritakan di dalam novel ini ada sebuah pemilik peternakan bernama Tuan John yang memiliki binatang ternak yang lumayan banyak, mulai dari sapi, kuda, anjing, babi, dan seterusnya. Tapi dia itu memiliki kebiasaan yang buruk, suka keluyuran, tidak memperhatikan binatang ternaknya. Sedangkan di sisi lain dia selalu memanfaatkan ternak-ternaknya itu, seperti mengambil susunya, mengambil telur ayamnya, dan seterusnya. Dan karena hal ini, binatang-binatang ini memberontak, itu protes, karena mereka merasa tidak diadili. Hak mereka terkadang tidak diberikan, makan terkadang telat, terkadang tidak diberikan, sedangkan mereka selalu dimanfaatkan begitu. Tapi setelah mereka berhasil memberontak, itu masalah tidak selesai sampai di sana. Mereka membuat pemimpin itu babi yang bernama Napoleon di sana itu dipilih sebagai pemimpin, dan setelah dia dipilih, dia semakin pintar, semakin cerdas, dia menyalahgunakan kekuasaannya. Aturan yang mulanya dibuat bersama, disepakati bersama, itu mulai dirubah satu demi satu oleh si pemimpin ini. Dan pada akhirnya masyarakatnya, karena tidak memiliki kepintaran sebagaimana pemimpinnya, itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan mereka hanya mematuhi perintah dari pemimpin ini. Dan pada akhirnya mereka hidup terbelenggu dalam ketidakadilan sampai selamanya. Seperti itu kira-kira. Jadi pesan tentunya yang dapat kita petik dari novel ini adalah rakyat itu tidak boleh diam. Rakyat itu tidak boleh hanya mentaati pemimpinnya saja tanpa menetralisir apa yang diperintahkan. Dan juga seorang pemimpin itu harus benar-benar bijaksana, memahami peraturan yang ada, menaati undang-undang yang sudah disepakati bersama, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara akan berjalan sesuai dengan apa yang diidam-idamkan, sejahtera, nyaman, tentram, damai, seperti itu. Adapun kalau kita melihat dari segi tulisan novel ini,
itu menggunakan bahasa yang cukup sederhana, artinya mudah kita pahami. Kemudian bagian-bagian juga itu sangat berkaitan sekali. Itu seolah membuat kita penasaran dan terus penasaran ketika kita membacanya. Kemudian selain itu juga yang paling berdampak atau yang paling memikat, menarik di novel ini adalah ceritanya itu benar-benar persis sebagaimana kehidupan di negara kita, seperti itu. Di sisi itu juga tentu setiap sesuatu itu ada kekurangan, ada kelebihannya, dan ada beberapa yang kami temukan yang mungkin bisa dibahasakan kekurangan lah begitu, yaitu ada beberapa penulisan kata, kemudian ada beberapa kata yang seolah tidak nyambung seperti itu. Kemudian ceritanya juga terlalu pendek, seolah memberikan cerita bahwa ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan itu dipimpin oleh pemimpin yang seperti itu akan terjadi selamanya. Jadi seolah tidak ada ending bahagianya, seperti itu. Mungkin hanya itu. Kemudian dari segi alur ceritanya itu sangat luar biasa. Kita selalu diberi seolah surprise begitu dalam setiap bagian-bagiannya. Kemudian kesimpulannya teman-teman, ini adalah novel yang sangat luar biasa, harus untuk teman-teman baca seperti itu. Karena novel ini itu seolah membuka mata kita. Oh, kita harus seperti ini sebagai warga negara. Kita harus seperti ini. Kita tidak boleh terus terbelenggu dalam ketidakadilan. Kita harus melawan ketika ketidakadilan itu ada, seperti itu. Jadi ini bentuknya fiksi tapi mewakili perasaan seorang penulis yang mengalaminya langsung, seperti itu. Jadi kesimpulannya teman-teman, ini bukan hanya sekedar novel, tapi juga sebuah makna atau pesan moral yang terkandung di dalamnya. Kehidupan berbangsa dan bernegara itu tidak akan bisa berjalan dengan sejahtera, aman, damai tanpa pemimpin yang benar-benar pemimpin yang bijaksana, bertanggung jawab, dan juga peduli terhadap masyarakatnya. Tapi sebaliknya, walaupun pemimpin itu, kita punya pemimpin yang bijaksana, peduli terhadap masyarakatnya, cerdas, adil, tapi masyarakatnya tidak seperti itu juga, dalam artian selalu tidak peduli terhadap aturan pemimpinnya, maka itu juga tidak akan membuat perubahan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan review buku ini. Buku ini sangat luar biasa dan saya rekomendasikan untuk dibaca untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.